Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh-sepuh, Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat maghrib isya Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur petang hari ini kula panjenengan saged hadir di majelis ilmu Taman Surga. Kita membaca, memahami, renungkan, mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah SAW. Kita arba'in nama. Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah la syarika lah. Insyaallah untuk malam ini kemarin sudah selesai hadis 11 ini. Sekarang kita masuk ke hadis yang nomor 12. Seperti biasa para jamaah rahimahumullah, kita akan baca hadisnya, kemudian nanti kita pahami. Monggo kita baca, saya akan baca dengan bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani 'ashar. Al-haditsus tsani 'ashar. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i. Min husni islami mar'i. Tarkuhu ma la ya'ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni, min niki jamaah rahmatullah, ada min namanya tab'id, yang maknanya itu bagian, termasuk atau bagian. Kalau kita doa, panjenengan doa, misalnya di iftitah misalnya, wa ana minal muslimin, dan aku min di situ mananya termasuk, kita bagian daripada orang-orang muslim. Begitu juga min di sini fungsinya adalah tab'id, menerangkan makna bagian. Jadi min husni termasuk atau bagian, husni bagusnya, islamil mar'i Islamnya seseorang. Ini untuk mengukur para jamaah rahimahullah di mana level Islam kita, apakah sudah sempurna atau masih perlu ditingkatkan. Termasuk sempurnanya atau baiknya itu, maksudnya sempurnanya Islam seseorang adalah tarbuhu, dia mau meninggalkan malah apa yang tidak yakni itu bermakna, apa yang tidak berguna. Terus ada sesuatu dalam agama itu yang wajib, sholat, puasa, kita kan tidak berani meninggalkan itu. Kalau sampai meninggalkan sholat ya bukan kesempurnaan Islam, ya Islamnya jatuh, sudah roboh gitu. Kita tidak bahas itu. Tapi hal-hal yang sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan, tapi karena tidak bermanfaat, lebih baik ditinggalkan. Nah itu menunjukkan Islam kita sempurna. Bagaimana kalau misalnya seseorang muslim masih melakukan itu, sesuatu yang sebenarnya tidak manfaat, tapi boleh, nggak sampai tinggal sholat, ya berarti ya masih Islam, cuma nggak sempurna Islam. Gitu. Misalnya contohnya, zaman saat ini lari mabar,
TikTokan. terus gorengan, HP-an itu. Ya mestinya waktunya itu Ramadan misalnya Pak. Ramadan itu kan malam harinya itu waktu yang sangat-sangat berharga. Itu kok kemudian begadang itu main game di malam terakhir. Betapa sayangnya waktu itu. Bahkan termasuk kalau misalnya seandainya sudah azan tapi dia masih main game, ya itu menunjukkan ini tidak sempurna Islamnya. Loh, aku lo sholat tapi si mana nonton game di sini. Nggak sampai saya itu meninggalkan sholat itu, tetapi saya tunda nanti masih main game. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi sampai meninggalkan sholat berarti pertanda Islamnya jauh dari sempurna. Nggak berarti kemudian dia masih sholat kok gitu. Makanya ada teman-teman itu jamiah pesia, jamiah terus main PES itu, tapi main PES sekedar menunggu waktu sholat. Kalau sudah Allahu Akbar harus ditinggalkan itu game, karena tidak boleh main game. Sesuatu yang boleh tapi hiburan, tapi tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Kena hadis ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, dijelaskan di dalam syarah hadisnya ini, hadza minal kalamil jami', ini adalah kalimat yang sempurna, lil ma'anil katsirah, untuk makna yang banyak tercakup, al jadilah yang agung, fi hadhil alfazil qalil, pada lafaz yang kecil, yang sedikit. Kalau orang bilang singkat tapi mengena. Qalla wadal, kalimat ungkapan Nabi itu tidak doa tapi maknanya sangat dalam. Kemudian para jamaah, artinya kalimat hadis ini, matan hadis ini bisa diterjemahkan maknanya sangat panjang. Nah ini setelah ini coba kita ambil beberapa penjelasan. Saya mengkomparasikan antara syarah di sini dengan penjelasan yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini ada min alamati radhiyallahu anhu yaj'ala syuruh fi malayin. Ini ada pendapat atau qaulnya Imam Hasan. Beliau mengatakan min alamati radhillah, tandanya Allah berpaling dari hamba itu adalah ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Ketika seseorang itu menjadikan kesibukannya itu sesuatu yang tidak bermakna. Kalau kita melihat, masya Allah, teladan kita Rasulullah SAW, itu beliau tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sebab apa? Setiap waktunya itu selalu diisi dengan zikir, kan itu. Setiap saat itu diisi dengan zikir. Makanya kalau ngaji tasawuf itu di dalam di sana kan ada banyak torekot-torekot, yang mana diantaranya ada amalan yang mengikat bahwa setiap nafas kita itu harus berupa zikir. Meniru siapa? Ya meniru Rasulullah. Rasulullah itu setiap saatnya itu berzikir. Sehingga ketika Rasulullah keluar dari kamar mandi itu doanya apa? Ghufranak. Keluar dari kamar mandi itu yang dibaca oleh Rasulullah itu minta ampun, ghufranak. Aku mohon ampun kepada engkau ya. Mengapa Rasulullah keluar kamar mandi kok minta ampun? Sebab terputus zikirnya Rasulullah di kamar mandi itu, tidak boleh berzikir. Sehingga Rasulullah putus zikir itu merasa dosa dan minta ampun kepada Allah. Jadi itu levelnya dosa Nabi. Kalau kita manusia biasa, level dosa kita ya maksiat itu, bukan lari zikir. Oleh karenanya Nabi teladan kita itu sempurna Islamnya, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sebab konkretnya setiap saat selalu zikir kepada Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah, ada beberapa kaidah hadis ini. Jadi di dalam salah satu kitab dijelaskan bahwa sesungguhnya Islam itu kebaikannya terkumpul dalam dua kalimat. Dalam dua kalimat. Nomor
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk apa? Berbuat adil. Berbuat adil dan berbuat ihsan. Kebaikan standar pertama itu adalah adil. Kita harus memberikan sesuatu secara proporsional. Misalnya Pak, saya sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan, jangan sampai saya memberikan gaji kepada karyawan saya kurang dari yang seharusnya. Maka diatur aturan lembur dan seterusnya. Kalau emang dia kerja lembur dan itu dia mendapatkan haknya, ya harus diberikan. Ini namanya adil secara proporsional. Dan ini kebaikan standar minimal. Wal ihsan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ihsan itu berarti kita memberikan kebaikan lebih dari yang seharusnya. Nah, ini kebaikan, segala kebaikan dalam Islam itu terangkum dalam kalimat ini. Maka jamaah rahmatullah, kalau kita sampai kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis ini, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, itu bisa dikaitkan dengan ketidakadilan tadi. Waktu yang seharusnya secara dalam konsep adil itu malam hari itu kita berikan hak untuk jiwa kita, diri kita untuk istirahat. Tapi begadang, main game, anak-anak sekarang itu yang di warkop sampai saya kalau kami subuh rutin di imami imami di Siwal. Itu sampingnya masjid itu warkop, ruang. Dan sampai selesai dari masjid itu masih main game. Saya bayangkan anak-anak ini bagaimana? Sejak jam berapa dia itu duduk di sini tuh sampai sampai subuh misalnya. Tapi dulu saya zaman mahasiswa juga sempat berkawan dengan teman-teman yang seperti itu, dunianya ya berguna ya di mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi jamaah rahmatullah, kalau kita menghabiskan waktu malam yang seharusnya untuk istirahat untuk kita, berarti kita tidak bil adil, tidak memberikan secara proporsional, secara adil untuk tubuh kita. Kemudian para jamaah rahmatullah, ada standar lain yang sudah kita pernah bahas ya, bahwa tandanya seseorang itu baik, tandanya seseorang baik Islamnya. Ini insyaallah sudah pernah kita bahas. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tadi kan bicara tentang sempurnanya Islam. Sekarang di hadis yang lain Rasulullah sampaikan orang itu Islam sejati kalau orang-orang sekelilingnya selamat dari bahaya lisannya, bahaya tangannya, enggak suka mengumpat, ngilokno, bisu dan seterusnya. Jadi saya lihat ada berita viral, ada kernet itu yang sampai mukul ini, ada penumpang yang salah paham, entah salah paham entah apa, yang jelas kelewat kalau dia sampai mukul pakai batu gitu. Ada penumpang bis itu yang bayarnya kurang itu sampai cekcok, sampai dipukul sama batu. Akhirnya ini diberhentikan sama pihak bisnya. Nah itu jamaah rahmatullah untuk penjelasan yang kedua. Kemudian para jamaah rahmatullah, kita ambil syarat lagi yang penting. Ada satu riwayat yang lain yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda yang berkaitan dengan hadis ini. Inna min husni islamil mar'i qillatal kalami fima la ya'nihi. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu qillatal kalam, ngomongnya itu sedikit, fima la ya'nihi, pada urusan yang sebenarnya tidak ada tidak perlu diomong. Ini tanda sempurnanya
Islam. Kemudian di sini jamaah rahimahullah ada riwayat lagi yang belum kita baca. Waman hasaba kalam, siapa orang yang menghitung-hitung omongannya, min amalihi, dari perbuatannya, qalla kalam, niscaya atau tentu dia akan sedikit bicara, kecuali pada urusan yang penting. Maksudnya apa? Siapa orang yang mau menghitung, coba panjenengan bisa praktekkan. Aku kira-kira kerja sama ngomongnya itu banyak mana? Orang kalau mau menghitung antara bicaranya dengan kerjanya, maka pasti dia akan sadar betapa qalla kalamu, harusnya ngomongnya itu sedikit. Kalau orang mencoba menghitung, coba tak hitung berapa banyak saya bicara dan berapa banyak saya kerja, kok ternyata lebih banyak ngomongi, berarti kira-kira dia tidak termasuk ini, tidak termasuk sempurna Islamnya. Jadi saya jadi ingat umurnya Gus Dur. Jadi bagaimana? Gus Dur itu pernah cerita bahwa orang itu ada 4 macam sesuai dengan karakter bangsanya. Yang pertama ada bangsa itu yang sedikit bicara, sedikit kerja. Negara mana? Katanya beliau Nigeria sama Angola, sedikit bicara, sedikit kerja. Kemudian katanya beliau yang kedua, ada bangsa itu yang sedikit bicara, banyak kerja. Sedikit bicara, banyak kerja, yaitu orang Jepang sama orang Korsel. Ngomongin sidik kerjanya. Lalu yang ketiga, ada bangsa itu yang banyak bicara, banyak kerja, yaitu orang Amerika, orang Cina. Banyak bicara, banyak kerja, mantap. Kemudian ada orang yang banyak bicara, sedikit kerja. Mana? Bukan Indonesia, Pakistan sama India. Banyak bicara, sedikit kerja. Setelah Gus Dur menyampaikan petinya, ada yang tanya, karena orang menunggu, lah Indonesia masuk yang mana? Katanya Gus Dur, nggak masuk 4 kategori itu. Nopo orang Indonesia itu sing diomong mesti kerjakan beda. Jadi para jamaah rahimahullah, ini guyon. Artinya kita perlu muhasabah. Betapa Rasulullah SAW itu untuk urusan kecil, ngomong bicara aja diajarkan oleh Rasul. Kemudian para jamaah rahimahullah, termasuk penjelasan di dalam hadis ini, termasuk dalam penjelasan ini ada satu hadis lagi yang saya kutip berkaitan dengan ini. Innallaha yuhibbu salasatan wa yubghidu salasatan. Sesungguhnya Allah itu mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Napa niku 3 hal yang dibenci Allah dan 3 hal yang dicinta Allah? Fa amma ma yuhibbu, yang dicinta sama Allah, yang disukai sama Allah adalah qillatul akli, makan sedikit. Karena itu berdampak. Orang itu kalau makannya banyak, itu dampaknya anturan, males dan sebagainya. Kemudian waqillatul naumi, tidurnya sedikit. Orang yang tidurnya sedikit, maka dia dicinta sama Allah. Nomor 3, waqillatul kalami, ngomongi sedikit, nggak kakek ngomong. Wa amma ma yubghidu, yang dibenci sama Allah, fakasratul kalami, sebaliknya, banyak ngomong, sedikit berjalan. Wa kasratul akli, banyak makan. Wa kasratul naumi, kakean tidur. Maka ini berkaitan dengan hadis ini. Jadi
seseorang itu ketika sesuatu yang semestinya tidak perlu dilakukan, ya tinggalkan. Turu ya sekedarnya. Kita malam itu ya tidur secukupnya, sepertiga malam mestinya bangun. Kemudian ketika di kantor, ya kita harus membuat to-do list. Apa yang harus saya lakukan di hari ini. Mulai masuk kantor itu saya harus menyelesaikan ini. Kita kerjakan, bukan tanpa target. Jadi itu jamaah rahmatullah, insyaallah yang bisa kita simpulkan dari hadis yang pendek namun maknanya luar biasa. Baik, kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Monggo jamaah rahimahumullah, mungkin ada yang ditanyakan karena kita perlu tanya jawab ya, supaya lebih hidup. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait hadis ini, monggo. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Baginya ini maksudnya termasuk juga bagi orang lain ya. Mungkin berguna bagi orang lain kan. Kalau secara ya pastinya begitu dampaknya. Tidak berguna baginya dan tidak berguna bagi orang lain. Tapi kan sesuatu berguna bagi orang lain diawali dari dirinya dulu. Kalau sesuatu itu berguna baginya, bisa jadi berguna untuk orang lain. Kalau sesuatu tidak berguna baginya, apakah mungkin berguna bagi orang lain? Napa wonten contoh nih, misalnya kasus nopo supaya kita kaji. Kalau secara lafziyah, berarti di sini min husni islamil mar'i tarkuhu, maksudnya dia seorang kembali kepada seorang tadi, malayani, sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena kita sedang mengukur standar atau kadar Islam seseorang, bukan sebuah komunitas. Yang lain? Nah, kalau cukup kita tambah lagi ya, insya Allah kita bisa kaji satu hadis lagi. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis ashar an Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para jamaah rahmatullah, ini hadis yang luar biasa. Masih kaitannya dengan kesempurnaan. Tadi kita karena yang awal-awal dulu kan kita berbicara pilarnya Islam, sudah selesai di sholat, zakat, dan sebagainya. Kemudian agama itu, ibadah pokok itu berdampak. Ada hal-hal yang berguna dan berguna tadi itu sehingga disempurnakan. Ini urutan hadisnya ini masya Allah luar biasa. Berbicara tentang pokok, habis itu kesempurnaan. Seseorang itu layu minu, tidak beriman, maksudnya itu tidak sempurna imannya. Gitu. Sebab kemarin sudah kita bahas pilarnya iman itu ya rukun yang 6 itu. Kalau itu sudah ada, sudah selesai. Jadi beriman ya. Cuma al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, fluktuatif. Ibaratnya dengan nggak ada handphone itu, baterainya itu naik turun.
golek malam untuk dijes. Dengan hadir seperti ini, kira-kira seperti ngecas iman. Kan itu Pak. Golek keluar dari sini, sibuk yang lain, ke HP, nonton film dan seterusnya, standarnya turun lagi. Hadir majelis ilmu lagi, ngecas lagi. Katanya Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna imannya salah seorang kalian hatta sehingga. Terus para jemaah rahimahumullah, kalau ada kalimat seperti ini, Pak. La yu'minu, ini adalah berarti la itu negatif, tidak sempurna. Tidak sempurna. Terus ada hatta ini membatasi. Dengan demikian maka kalau dikaitkan kalimat negatif ketemu hatta, batasan, itu berarti caranya cuma satu, hasr, memiliki makna hasr. Nah, jadi seorang yang beriman itu imannya sempurna, pasti sempurna gitu. Iman seseorang itu pasti sempurna kalau dia itu yuhibba li akhihi, mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya. Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Gimana itu? Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Nah, jadi ini dijelaskan di dalam syarah hadisnya cukup panjang. Di antara para ulama yang saya suka mensyarahkan hadis ini itu merinci di dalam urusan apa dulu gitu. Kalau di dalam urusan agama, maka sikap ini wajib sampai. Dalam urusan agama. Jadi misalnya gini, saya itu apa yang jenengan suka untuk diri jenengan, itu jenengan iso ngerosok, aku kepingin seperti ini juga untuk tetangga. Gitu. Dalam urusan apa? Kalau dalam urusan agama wajib katanya para ulama. Jenengan misalnya senang ke masjid, itu ketemu tetangga itu punya rasa, saya itu cinta sama karena saya beriman, saya itu merasa punya rasa bahwa kepingin tetangga itu bisa ke masjid juga seperti saya. Itu maksudnya mencintai orang lain seperti mencintai diri. Saya suka kalau saya itu ngaji Al-Quran, saya kepingin orang itu juga ngaji Quran seperti saya. Sebagaimana juga keburukan, saya nggak suka ketika saya terjerumus dalam dosa. Seperti itu juga tidak suka kalau saudaraku terjerumus dalam dosa. Kita gitu. Itu kalau dalam urusan agama. Hukumnya apa? Wajib. Dan maksudnya wajib itu betapa kita itu harus peduli dalam urusan agama. Apa kita nggak bisa masuk surga itu urusanku. Tapi kalau dalam urusan agama, nah, standarnya tidak wajib, hukumnya tidak wajib, tapi sunnah saja. Misalnya, apa misalnya dalam urusan dunia ini, dengan punya mobil, enak di mobil hanya di mobil. Terus tetangga nggak punya mobil, belum punya mobil, dengan merasa karena tandanya orang beriman itu tidak hasad. Nanti kita bahas ada hasad itu ada levelnya, ada 4 level hasad. Jenengan bisa merasa mestinya tetanggaku punya kendaraan seperti saya, nah, gitu, punya rasa begitu. Bukan terus punya rasa jauh sampai begitu Pak. Kalau kita berpikirnya jauh sampai dia punya mobil seperti aku, nah itu berarti salah satu level hasad. Nah itu jamaah rahimahumullah, intinya gitu secara umum makna daripada hadis ini. Kemudian para jamaah rahimahumullah, ada hadis lain yang berkaitan dengan ini. Saya akan bacakan. Saya ingin mau sendiri. Jadi ini ada yang saya blok. Yang seperti kita pahami tadi, jenengan merasa senang ke masjid, terus punya rasa kepingin aku itu orang lain juga merasakan seperti saya, rajin ke masjid. Gitu. Itu nih
Wal qiyamu bidzalika, melaksanakan yang seperti itu, yahsulu bi ayyuhibba lahu husulu mithlu dzalika min jihatin la yuzahimu fihi. Bisa terjadi dengan cara bi ayyuhibba lahu husulu, mencintai hal yang semisal itu terjadi min jihatin la yuzahimu, tanpa ada tendensi kira-kira begitu. Oke, bihaitsu la yanqusu alaihi syai'un minan ni'mah, sekiranya tidak berkurang sedikit pun nikmat dari Allah. Jadi tanpa ada rasa berkurangnya nikmat. Sebab salah satu tandanya hasad itu adalah terkait dengan nikmat ini kan. Hasad itu kan tidak suka orang lain dapat nikmat, atau tidak suka nikmat itu berada pada orang lain, dan seterusnya. Nanti kita lihat rincinya. Wadzalika sahlun qaribun, yang seperti itu sebenarnya itu mudah kalau al-qalbi salim, hatinya seseorang itu salim itu selamat, hatinya itu tidak berpenyakit, ada hasad. Wa inna ma ya'suru 'alal qalbi dakhil, tapi sulit ketika hatinya seseorang itu dipenuhi ad-dakhil. Dakhil itu tidak suka kebaikan itu berada pada orang lain. Gitu ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, zahirul hadzal hadis at-tasawi. Yang nampak dari hadis ini, katanya Imam Abu Zinad, adalah sama. Jadi saya kepingin tetanggaku itu mendapatkan yang sama dengan saya. Wa haqiqatuhu at-tafdil. Tapi hakikatnya adalah tafdil. Tafdil itu mendahulukan orang lain. Kenapa mendahulukan orang lain? Di annal insan yuhibbu ayyakuna afdalan nas. Karena tabiatnya manusia itu senang menjadi yang paling utama. Jadi apa istilahnya? Kita kepingin orang lain itu sama seperti kita, itu bagus. Tapi sejatinya orang kalau mampu memiliki rasa itu, imannya itu sempurna, dan sejatinya dia itu memiliki jiwa tafdil. Tafdil itu mendahulukan orang. Ini karakternya sahabat. Para sahabat itu kalau ketemu dengan saudaranya yang lain, ada makanan, dipersilakan yang lain. Jadi mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Sabun, ini catatan yang bisa kita garis bawahi di syarat. Nah, jamaah rahimakumullah, saya akan jadi sudah yang urusan agama, kemudian ada 4 level hasad. Okay. Ada 4 level hasad untuk kita memahami secara utuh maksud daripada hadis ini. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, seseorang yang berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, meskipun tidak bermaksud nikmat itu pindah pada dirinya. Itu Pak ya. Ini lawan dari sifat ini tadi. Ada orang yang punya mobil itu, terus orang yang hasad, aku kepingin orang itu gak jadi punya mobil, meskipun dia tidak bermaksud mobil itu pindah kepada dirinya. Ini level yang pertama. Ini level yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang hasad itu berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, lalu dia ingin nikmat itu pindah pada dirinya. Gitu Pak. Contohnya apa Pak?
Di kantor misalnya ada pegawai yang dapat jabatan baru. Ini temennya ini, dia kepingin Yoko jabatannya itu gak jadi, digagalkan untuk dirinya, dan yang menjabat itu dianya, gitu Pak. Ini level hasad yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu tidak bermaksud kebaikan itu pindah pada dirinya. Yang kedua ini sudah kepingin nikmatnya hilang dari temannya, nikmat itu dia datang pada dirinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang nomor 3 ada level hasad tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaannya yang miskin. Jadi pokoknya aku kepingin konjoku ini miskin terus, gak kepingin aku, gak seneng aku lihat dia itu orang-orang gue mobil. Ini juga hasad, cuma lebih ringan lagi. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Kalau tadi kan orang yang memang bukan levelnya dia, ada orang miskin, dia nggak kepingin orang miskin ini menjadi kaya, dan dia tidak bermaksud kekayaannya itu tetap pada dirinya, dia sudah nggak miskin. Tapi dia nggak kepingin ada orang miskin itu menjadi kaya. Ini juga hasad, karena tidak suka orang lain itu naik. Berarti nggak ingin disaingi ya Pak? Bisa dikatakan seperti itu kan Pak? Ya, beda. Kalau yang itu yang terakhir ini. Jadi yang ketiga itu pokoknya ada orang yang bodoh, orang miskin, orang di bawah, nggak kepingin dia itu naik, itu aja. Tidak berkaitan dengan nyanyi dia atau tidak. Ya, nggak mau disaingi kan? Gitu. Ya, secara bisa juga dibahasakan begitu. Ketika memang dengan dia naik itu akhirnya menyamai dia. Nah, yang keempat ini, yang terakhir ini jamaah rahimakumullah, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, tetapi dia kepingin tetap sama. Tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, jadi dia satu level, sesama karyawan, dan dia ingin tetap sama tanpa mengharapkan nikmat itu hilang. Pokoknya selevel, dia selevel, tidak kepingin temannya itu naik daripada dia. Nah, yang ini jamaah rahimakumullah yang sangat halus, hasad yang sangat ringan, itu yang disebut dengan ghibthah atau hibthah. Dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, la hasad illa fitnataini, tidak boleh hasad itu kecuali pada 2 orang. Rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmah fa yaqdi biha wa yu'allimu. Yaitu orang yang mendapatkan anugerah harta dari Allah, lalu dia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang diberikan Al-Quran, dia membacanya dan mengamalkan. Hibthah ini sesuatu yang diperbolehkan di dalam hadis ini. Kalau panjenengan melihat ada orang yang hartanya banyak, kok rajin sedekah, irinya ini iri hibthah. Atau seseorang yang pandai membaca Al-Quran dan dia membacanya pagi, siang, malam, bacaannya enak, dan dia bisa mengamalkan pesan-pesan penting dari Al-Quran. Ini iri yang seperti ini diperbolehkan. Jadi itu para jamaah rahimakumullah, penjelasan tentang hadis sempurnanya iman seseorang itu ketika mencintai orang lain seperti dirinya mencintai dirinya sendiri. Insyaallah nanti monggo kalau ada yang ditanyakan. Ini terakhir di dalam syarat wonten hadis menarik.
wahid, seperti satu fisik, seperti satu tubuh. Idza shtaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuh itu mengeluh sakit, tada'ala sa'irul jasad bil humma was-sahar, maka anggota tubuh yang lain itu merasa dan dia itu merasa demam, humma itu demam, was-sahar besok tubuh. Kita kalau melihat saudara-saudara kita di Palestina, saya kalau malam mau tidur tuh melihat tidur itu rasanya kayak suatu rumah sakit Indonesia saja gini diserang dan bergeletak kayak kambing diangkat gitu. Jadi memang kudu diperangi misalnya. Merasa begitu itu Jadi saudara-saudara kita Pak yang di sana, orang Indonesia dan juga orang-orang Palestina. Maka jamaah rahimahullah, kita punya solidaritas sesama orang yang beriman, selain sesama manusia begitu. Ini juga bagian daripada tanda kalau kita ini orang yang beriman. Monggo jamaah rahimahullah, kalau ada yang ditanyakan sambil menunggu aja. Pak Mul. Monggo, Pak Mul. Saya tanya lagi Nggih, monggo. berkaitan dengan hasad yang keempat tadi. Nggih. Keempat tadi diperbolehkan ya, perbaikan orang lain kita ingin baik. Diperbolehkan atau dianjurkan kira-kira? Oh ya. Jadi la hasad illa fisnataini, kalau kita pahami secara mafhum mukhalafah, hasad itu kan dilarang kemudian menjadi tidak dilarang. Berarti no? Boleh. Dianjurkan. Bisa disimpulkan atau dianjurkan. Jadi kita punya apa istilahnya? Punya keinginan sangat ketika melihat ada saudara kita, ada orang itu yang punya uang banyak tapi kok loman gitu loh. Kepingin seperti itu. Itu hasad yang diperbolehkan dan juga bisa diterjemahkan dianjurkan. Ada orang itu yang membaca Al-Quran bagus, dia bisa membaca Al-Quran pagi malam gitu kan, pahalanya banyak gitu. Nah, berarti kan nggak cukup boleh kan? Dianjurkan kita untuk bisa meniru dia. Ada Pak? Monggo, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Masih ada 5 menit. Usul saja bisa. Monggo. Kalau bisa ditambahi asbabul wurud supaya ada sirah Rasul ya. Oh, masya Allah. Kenapa Rasulullah sampai berucap menjadi hadis ini latar belakang bukan supaya ada sirah, Betul. ada ibrah. Usul Saya asbabul wurud sebenarnya. jadi memang ada hadis itu yang dia itu ada asbabul wurudnya, ada hadis itu yang tidak ada asbabul wurudnya. Kemudian hadis yang ada asbabul wurudnya, ada hadis yang tidak asbabul wurud. Jadi misalnya Rasulullah ditanya tentang apa misalnya yang asbabul wurud itu. Islam itu kan ada konteksnya, ada seseorang datang tanya gitu. Ada sahabat tanya tentang kiamat, maka itu asbabulnya. Tapi meskipun demikian, sebagian ulama itu mengkaitkan antara hadis-hadis yang secara tekstual tidak yasalunaka, tidak ada asbabulnya, itu dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain yang ada asbabul. Insyaallah bagi masukan menarik. Mudah-mudahan nanti untuk hadis selanjutnya kita kembangkan.
Sambung. Kita baca sekali lagi ya, kalau tidak ada pertanyaan supaya bertambah barokah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari Anin Nabiyyi Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qala qala la yu'minu la yu'minu ahadukum ahadukum hatta yuhibba hatta yuhibba li akhihi li akhihi ma yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. li nafsihi. Rawahul Bukhari Rawahu Bukhari wa Muslim. wa Muslim. Jadi para jamaah rahmatullah, akhir mungkin saya ingin sampaikan, agama kita ini luar biasa, sempurna dan juga mengajarkan kita tentang kesempurnaan. Kalau kita membahas tentang yang buruk bisa lewat musibah, yang itu kalau diberi dapat musibah itu katanya para ulama ada 4 kondisi seseorang. Bisa yang pertama dia itu nggak terima, umpat Rasulullah sahabat, atau yang kedua dia bisa sabar. Kena wajib kita ketika dapat musibah itu, setiap muslim itu wajib sabar. Tetapi ada kondisi atau level yang lebih dari itu, menunjukkan bahwa Islam itu ada kesempurnaan. Napa niku? Yang ketiga, ada orang itu yang di atasnya sahabat tadi syukur, Pak. Dapat musibah malah Syukur. Ada yang paling tinggi, dan ini a'la darajat tawakkul, derajat tawakal yang paling tinggi, yaitu apa? Rela, ridho. Lalu apa bedanya antara sabar dengan ridho tadi? Kalau sabar itu katanya para ulama hafsun nafsi, menahan diri dari ngeluh, itu saya sabar. Tapi kalau sudah ridho, dia paling tinggi, dia itu dadanya itu nggak sempit lagi, lapang dia, senang, dan dia meyakini bahwa yang terjadi ini yang terbaik. Saya senang dengan ini. Makanya dia mengatakan, Rasulullah mengajarkan kita raditu billahi robban, bukan ilahan. Aku ridho Allah sebagai Tuhan yang mengatur itu. Sehingga Rasulullah minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau jiwaku ini bisa ridho ba'dal qadha, setelah ada ketetapan. Siapa orang yang sudah level ridho ini pun ada. Belum. Siapa orang yang sudah level ridho ini, katanya Rasulullah, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahu jannah. Dia pasti masuk surga. Terakhir Rasulullah sampaikan, wardo bima qasamallahu takun agnan nas. Ridolah kamu dengan yang sudah dibagi sama Allah, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Orang kaya bukan yang paling banyak materinya, tapi yang jiwanya ini selalu senang. Jadi itu contoh kesempurnaan ketika menyikapi musibah. Maka dan jamaah rahimahullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum wa khawfana lima yudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.